Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani di manapun antum berada dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua dan uswah kita dalam kehidupan. Kita permohon salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dimanapun antum berada, pemirsa KMTV juga ikhwan yang berkesempatan hadir di studio, kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki episode ke-15 dan di malam hari ini seperti biasa kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita akan membahas satu tema yaitu mengenai waktu adalah pahala. Seperti apa dan bagaimana lebih kurang 1 jam ke depan kita akan bahas bersama-sama. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Walillahilhamd. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kita selama lebih kurang 1 jam kita akan membahas masalah waktu Ustaz. Waktu adalah pahala. Dan ini seperti biasa untuk antum semua generasi Robani yang menyimak ataupun pemirsa KMTV, nanti kita akan bahas selama lebih kurang 1 jam ke depan ini mengenai segala sesuatu ataupun seluk-beluk mengenai waktu ini dalam pandangan atau dalam sisi agama kita seperti apa. Kita awali Ustaz dari 86.400 detik itu sepertinya Ustaz. Dalam sehari amanah yang diberikan Allah kepada kita pada diri masing-masing kita itu sama Ustaz, 24 jam. Sebenarnya bagaimana Islam ataupun agama kita mengajari tentang waktu ini Ustaz? Baik. Nah, Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para sahabat Robani dan pecinta KMTV di mana berada, dan seluruh ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini. Pantas kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali diizinkannya untuk berbagi dengan sebuah tema yaitu waktu adalah pahala. Kita mencoba untuk memaknai waktu dengan lebih berarti, karena yang selama ini yang ada dalam pikiran orang adalah waktu adalah uang. Jadi kita dibawa kepada waktu yang kita kaitkan dengan persoalan dunia. Tapi ternyata Islam memandang waktu itu jauh lebih berharga daripada itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan waktu kita dengan akhirat. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa Islam adalah sebuah ajaran yang sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk menjaga waktu. Bahkan tidak boleh ada waktu kita yang tidak produktif. Harus senantiasa ada aktivitas-aktivitas yang aktivitas itu terkoneksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai mengerjakan satu kegiatan, satu aktivitas, pindah pada aktivitas yang berikutnya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah kamu penuh harap. Jadi waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas harus selalu kita hubungkan. Harus ada selalu korelasinya dengan akhirat, dengan Allah, dengan niat-niat yang baik, sehingga waktu kita nanti akan bernilai pahala. Islam juga sangat tidak menginginkan umatnya itu suka bermalas-malasan. Karena bermalas-malasan itu adalah pertanda bahwa dia tidak memanfaatkan waktu. Orang yang apabila waktunya lebih banyak daripada kegiatannya itu pemalas. Jadi bingung dia ini mau buat apa lagi? Ini mau buat apa lagi? Jadi kalau waktunya lebih banyak daripada aktivitasnya, itu sesungguhnya dia adalah seorang yang pemalas.
Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan agar berdoa terhindar dari malas. Kan ada banyak doa ya. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ada doa zikir pagi, zikir sore yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-kasal. Kasal itu adalah satu sifat pemalas yang ternyata Islam sangat tidak menginginkan kita untuk bermalas-malasan, sehingga perlu kita memohon kepada Allah agar sifat malas itu hilang dari kita. Ini semua menggambarkan bahwa Islam itu benar-benar menghargai setiap detik waktu kita. Begitulah besarnya makna waktu yang ada di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim hampir di setiap penggalan waktu yang kita lewati. Itu ada sumpahnya. Mulai dari fajar sampai malam. Wal fajri, wad duha, wal nahar, wal asri, wal laili. Sampai kemudian nanti fajar lagi. Di situ semua ada sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan besarnya sesuatu itu. Menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak bermakna. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang tak punya arti. Maka ketika Allah bersumpah dengan setiap detik waktu, setiap penggalan waktu hidup yang kita lewati, itu artinya adalah hargailah setiap penggalan waktu yang kalian lewati itu. Di sini nampak oleh kita benar-benar di dalam Islam waktu itu punya arti yang luar biasa. Maka kita diminta untuk membuat setiap detik waktu kita produktif agar dia bermakna, agar dia bernilai pahala, agar dia memberikan kontribusi positif bagi kehidupan umat manusia, terutama bagi diri dia sendiri dan bagi manusia-manusia yang lainnya. Nah, kira seperti itu. Berarti untuk makhluk yang bernama waktu ini yang Allah bersumpah di setiap penggalan waktu itu berarti makhluk yang diciptakannya istimewa, Ustaz ya. Iya. Berarti waktu boleh dikatakan sangat betul. Bermakna. Bahkan kan wal asri itu kan hubungannya sama kerugian kan. Nah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Orang-orang yang masanya enggak beraturan, yang orang-orang yang masanya habis begitu saja, dia akan menjadi orang-orang merugi. Bagaimana caranya agar dia tidak merugi? Isilah masa itu dengan keimanan, dengan ketakwaan, amal soleh, dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau seandainya itu yang dia habiskan, yang dia apabila waktunya dihabiskan untuk poin-poin yang tadi itu, untuk mengokohkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, untuk memperbanyak amal saleh, untuk tawasau bil haq dan kemudian juga bersabri, itulah orang-orang yang akan keluar dari kerugian tadi. Berarti dia beruntung. Dan itulah hakikat orang-orang. Selain itu berarti sama dengan merugi gitu, Ustaz. Selain itu dia akan merugi karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, Ustaz, berkaca dari kehidupan uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jatah waktu kita sama dengan Rasul, Ustaz ya, 24 jam atau 86.400 detik, bisa dikalkulasikan seperti itu. Bahkan waktu beliau yang sama dengan kita yang super sibuk itu bisa begitu bermanfaat setiap penggalan waktunya, Ustaz. Ini rahasianya seperti apa, Ustaz? Iya. Nah, bahkan mungkin Rasul itu yang tersibuk mungkin ya. Super sibuk, Ustaz. Dia sebagai Rasul, dia sebagai hakim, dia sebagai orang tua, dia sebagai pemimpin. Ada banyak hal tanggung jawab yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktunya sama dengan yang lain. 1 jam itu ya sama-sama 60 detik, 60 menit. Jumlah detiknya juga sama. Tetapi beliau memiliki waktu yang sangat berharga dan sangat berkah.
Nah, disinilah kata kunci bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia lakukan itu sesungguhnya juga merupakan panduan untuk kita. Beliau selalu mengaitkan waktunya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mengaitkan detik-detik waktunya dengan akhirat. Jadi kalau seandainya kita habiskan waktunya fokus untuk mengejar dunia, hilang keberkahannya. Tapi kalau seandainya kita kaitkan waktu kita dengan akhirat, disitulah yang akan mendatangkan keberkahan. Karena keberkahan itu adalah milik Allah dan Allah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, bagaimana caranya agar setiap waktu kita itu bernilai ibadah? Ya seperti tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus kita bawa niat dalam mengerjakan perbuatan itu, kita hubungkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Islamlah yang mampu menjadikan setiap detik waktu kita menjadi ibadah, menjadi pahala. Insyaallah. Setiap detik waktu. Detik demi detik akan menjadi pahala. Ketika kita kaitkan semua aktivitas kita dengan Allah dan dengan sunnah Rasul. Apa contohnya? Ketika seorang ayah, bapak-bapak pagi-pagi pergi ke kantor, bukankah seolah-olah itu untuk persoalan dunia dia? Nah, Tetapi kalau seandainya persoalan dunianya tadi dikaitkannya dengan Allah, dikaitkannya dengan akhirat, maka waktunya akan menjadi pahala dan akan menjadi ibadah. Bagaimana? Niatkan karena dia keluar itu adalah sebagai seorang ayah yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Maka dimulailah langkah awal itu dengan bismillah, baca doa keluar rumah. Ya kan? Nah. Kemudian dia bekerja dengan niat untuk mencari nafkah atas nama Allah, karena dia sebagai seorang ayah yang wajib memberikan nafkah anak-anaknya. Sehingga ini juga akan menjadi filter bagi dia untuk berbuat salah dalam pekerjaannya. Kalaulah seseorang itu sadar dia sekarang bekerja atas nama Allah untuk mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya, tidak akan membohongi orang dia untuk mendapatkan nafkah itu. Karena dia tahu bahwa nafkah ini akan dimakan oleh anak dan istrinya. karena setiap aktivitas itu dikaitkan sama Aktivitasnya dikaitkan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka berapa jam dia di tempat kerja itu akan menjadi ibadah bagi dia, akan menjadi pahala. Kenapa? Karena dia mengerjakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah kepada ayah yang wajib memberikan nafkah anak dan istrinya. Nah. Jadi rugi aja kita kalau kita nggak kita kaitkan sama Allah gitu. Seolah-olah hanya untuk dunia dan kita mendapatkan hasil dari semata-mata kemampuan kerja kita. Enggak. Kita dapat hasil itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hasil itu. Kerja kita itu karena Allah yang memberikan, yang merahmati dan memberkahinya, maka dapatlah kita rezeki yang halal dan penuh berkah di situ. Jadi Masya Allah ini agama kita memberikan rumus yang sesimpel itu untuk mengaitkan setiap pekerjaan atau setiap aktivitas, setiap waktu yang kita isi itu dengan Allah, itu akan jadi ibadah. Akan jadi ibadah. Maka jangan rugi sekali kalau orang itu yang mengaitkan. Rugi sekali kalau tidak dikaitkan. Nah, akan akan banyak nanti contoh yang bisa kita kita angkat ya dalam hal-hal kebiasaan keseharian kita umpamanya. Kita kaitkan dengan sunnah Nabi. Akan menjadi pahala, akan menjadi ibadah. Apa contoh? Kita pakai pakaian, sebelum bekerja kita pakai pakaian, pakai celana, pakai baju. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan. Sekarang kita pakai sandal, kita awali pakai sandal kita itu atau pakai sepatu kita dengan kaki kanan. Niatkan bahwa kita sedang mengikuti Nabi kita yang mencintai untuk memulai sesuatu dengan sebelah kanan. Jadi pahala itu kita pakai sepatu itu. Kita pakai baju mulai dari lengan kanan. Niatkan bahwa kita mulai dari kanan itu karena Rasul yang menyuruh. Bahkan di hadis kan fitanaulihi wa tarajulihi. Dalam pakai sandalnya Nabi dan sisir rambut. Coba tarajul itu sisir rambut. Kita ambil sisir, kita sisir rambut kita mulai sebelah kanan. Kita niatkan mengikuti Nabi, pahala.
Padahal kalau diapakan cuma persoalan dunia tuh Ustaz ya, cuman Seolah-olah itu kan cuma urusan, nggak ada hubungan dengan akhirat seolah-olah kan. pakai sendal gitu Ustaz. Pakai Masya Allah. dan kaitkan dengan sunnah Nabi gitu. Nah. Kaitkan dengan Allah dan kaitkan dengan Rasul. Maka judul kita malam ini ketika kita katakan waktu adalah pahala, jangan terbayang nanti kita menung di masjid, zikir, baca Quran, sholat sunat, tidak keluar-keluar masjid. Enggak. Tetap dengan aktivitas Tetap keseharian. dengan aktivitas keseharian kita. Bahkan ketika ada orang yang seharian berzikir di masjid, melupakan nafkah anak istrinya, malah berdosa dia. Karena dia mengabaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Kan seperti itu. Nah, jadi begitulah agama kita membimbing kita agar setiap detik waktu kita bisa bernilai pahala. Dari bangun sampai bangun kembali bisa jadi pahala. Nanti capek kita bekerja, istirahat kita sebentar. Istirahatnya untuk apa? Untuk sholat, pahala lagi. Selesai sholat, kena perut lapar, makan dulu. Niatkan makan itu agar kuat lagi untuk mencari nafkah. Pahala lagi. Selesai makan kembali nyari nafkah. Niatkan karena Allah. Pahala lagi. Bukankah begitu indahnya agama kita? Bukankah begitu sempurna agama kita dalam mengatur detik-detik waktu kita? Jadi besok tagline-nya dirubah saja, bukan time is money tapi waktu adalah pahala. Wajib untuk dirubah. Nah. Kalau dikatakan waktu adalah uang, yang terbayang oleh kita dunia. Numpuk uang kita, mati kita, orang lain yang menghabiskan. Padahal uang kita itu. bisa mendulang hal yang lebih luar biasa dari itu saja. Uang dapat, pahala juga dapat. Kalau seandainya waktu kita sudah kita jadikan untuk mendulang pahala demi pahala, dunia yakinlah akan ngikut. Orang kadang begitu khawatir dengan dunia, sampai-sampai melupakan akhirat gara-gara mengejar dunia. Ada yang lupa sholat, belum azan subuh dia keluar untuk nyari nafkah, lupa sholat subuh. Padahal yang akan memberikan nafkah siapa? Yang akan memberikan kita rezeki siapa? Dia yang tadi kita tinggalkan penghambaan subuh kita kepada dia. Padahal kalaulah kita ikuti irama kehidupan kita ini dengan cara yang sangat sederhana dan niatkan mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, betapa indah kehidupan kita. Karena semuanya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya mungkin waktu kita yang sekarang ini mudah-mudahan bernilai pahala juga Ustaz ya. Di antaranya, di antara cara mengisi waktu ya bagaimana kita bisa belajar, duduk, kemudian mendapatkan ilmu. Oh nanti habis paket saya, habis pulsa saya, menghabiskan pulsa paket untuk yang bersifat agama seperti ini, itu juga akan menjadi pahala, akan menjadi ibadah bagi kita insya Allah. Jadi nggak usah terlalu takut, nanti akan diganti insya Allah dengan pulsa yang lain. Nah, tapi Ustaz, kalau kita berbicara waktu, Ustaz, tidak adil juga kalau kita berbicara tentang usia, Ustaz. Karena waktu berjalan, usia pun akan berjalan pada hakikatnya. Nah, untuk menyelaraskan waktu yang diberikan Allah ini dengan usia yang ada ini seperti apa dalam Islam, Ustaz? Katanya umur dan usia itu berbeda, Ustaz. Ini seperti apa? Iya. Umur itu kita bilang usia ya, usia atau umur gitu. Umur itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab. Amara ya'muru. Umur kan? Amara ya'mur. Itu artinya diisi, dimakmurkan, disemarakkan. Jadi dari bahasa Arab, Ustaz ya? Dimanfaatkan. Itu dari bahasa Arab. Umur itu bahasa Arab. Jadi yang benci bahasa Arab jangan benci karena udah umur pun dari bahasa Arab ternyata. Ada orang benci bahasa Arab. Umur pun itu dalam bahasa Arab. Nah. Maka dalam Al-Qur'an kan dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid. Apa makna memakmurkan masjid? Mengisi, meramaikan, menyemarakkan, memanfaatkan adalah orang-orang beriman kepada Allah. Jadi ya'muru itu menyemarakkan, mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, kenapa disebut umur?
Ya, itu artinya bahwa kita harus isi umur kita itu dengan yang baik. Kalau enggak nanti hanya akan menjadi usia yang sia-sia. Nah, Menjadi sia-sia dia karena tidak diisi. Orang-orang yang kalau seandainya umurnya atau usianya diisi dengan hal-hal yang baik sehingga ia benar-benar menjadi umurnya, mati pun dia sesungguhnya masih hidup. Nah, begitulah kalau seandainya umur sudah kita isi secara baik. Imam Syafi'i itu udah lama wafatnya, tapi dia masih menjadi guru kita sampai hari ini. Imam Bukhari sudah lama wafatnya, sampai hari ini masih menjadi guru umat sampai hari ini. Karena kitab hadis yang berhasil dia tulis itu saya kira tidak ada satupun masjid kecuali di dalamnya akan disebut-sebut nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i, nama ulama-ulama yang lain. Kenapa? Mereka sesungguhnya secara zahir fisiknya sudah lama wafat. Tapi karena dia punya umur, sampai sekarang dia menjadi guru. Jadi guru kita merujuk pendapat-pendapat mereka. Apa yang mereka katakan tentang agama, sehingga kita amalkan apa yang mereka katakan, apa yang dipahaminya dari hadis-hadis Nabi, sehingga kita amalkan, dan itu akan menjadi pahala bagi mereka. Jadi di antara cara untuk tidak memutuskan pahala itu juga adalah ketika kita isi umur kita dengan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain setelah wafatnya kita. Sudah wafat nih, umur kita sudah berakhir secara zahir, tetapi kita melakukan sesuatu yang masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka umur kita yang sudah habis tadi itu akan tetap menjadi pahala. Bukankah waktu itu adalah pahala? Ya. Nah, maka ada sebuah syair yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, syair yang luar biasa. Dia katakan, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Jadi ukuran kedudukan kemuliaan seseorang itu adalah terkait apa yang baik yang telah dia lakukan. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Orang-orang jahil itu akan menjadi musuh ahlul ilmi. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Menangkanlah diri kamu dengan mendapatkan ilmu, kamu akan hidup selama-lamanya. Wan nasu mauta, manusia semuanya sudah wafat. Wa ahlul ilmi ahya'u, sementara ahlul ilmi akan senantiasa hidup. Manusia sudah mati semuanya. Yang senyaman dia sudah wafat sama orang-orang sezamannya. Wa ahlul ilmi ahya'u, tapi yang ahlul ilmi itu akan senantiasa dikenang dan akan senantiasa hidup. Nah, beginilah yang harus kita pahami agar usia kita tidak sia-sia. Jadikan dia benar-benar sebagai umur kita. Bagaimana caranya? Isilah umur kita itu dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kita tidak berbuat hanya untuk kepentingan diri kita saja, tapi kita dan juga kemanfaatan yang akan dirasakan oleh banyak orang. Nah Ustaz, menarik. Kita masih terkait dengan umur atau usia ini Ustaz. Ini koreksi kalau salah Ustaz. Ada 3 perkataan Jibril kalau tidak salah Ustaz tentang masalah usia atau umur ini Ustaz. Apakah ini peringatan atau warning yang seharusnya disadari oleh setiap kita bahwa betapa waktu hidup kita itu singkat Ustaz. Katanya ada yang mengatakan kalau bisa dibandingkan itu cuma 1,5 jam. Ini seperti apa? Apakah benar ini? Saya tidak tahu yang 3 yang dimaksud itu yang mana, tetapi ada banyak pesan-pesan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hubungannya dengan pemanfaatan waktu selama dia menjalani kehidupannya. Salah satunya adalah kata Nabi bilang begini, atani Jibril. Jibril mendatangi saya faqala. Lalu ia berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, berbuatlah, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kalau kamu mencintai sesuatu, cintailah, enggak apa-apa. Tapi ingat, satu saat
kamu akan berpisah. Kan cintailah, kan banyak yang mau kita cintai dalam kehidupan kita. Mencintai pekerjaan, mencintai jabatan. Ada orang pas dapat jabatan dicintainya seolah-olah dia tidak akan berpisah dengan jabatannya itu. Tapi fa innaka mufariku, kamu itu akan berpisah dengannya. Kita punya anak, cintailah anak kita. Kita punya istri, cintailah istri kita. Fa innaka mufariku. Tapi ingat, saatnya akan ada waktu untuk berpisah. Dan itu sesungguhnya anjuran agar kita cintai dengan cara yang benar. Cintai dengan cara yang diridhai oleh Allah. Karena kita akan berpisah dan akan mempertanggungjawabkan. Lalu kemudian juga kata Jibril, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lalu berbuatlah apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Kamu akan dibalas. Jadi ini sesungguhnya kalau memang yang 3 itu yang dimaksud adalah yang pada hadis ini, saya kira ini gambaran bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu kita bisa bernilai pahala, bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Karena kita hidup di dunia, mungkin kita akan mencintai, itu lumrah saja. Karena Allah yang memberikan sifat cinta itu ada pada manusia. Kita suka mencintai yang baik, mencintai hal-hal yang menyenangkan, tapi ingat, fa innaka mufariqu. Kita juga diberikan kesempatan untuk berbuat, beramal, beraktivitas. Berbuatlah apa yang mau kamu lakukan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Apapun yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan dipertanggungjawabkan. Habis waktu kita untuk hal-hal yang bukan hanya sekedar sia-sia, tapi justru sesuatu yang mendatangkan dosa. Karena ada perbuatan itu mungkin mubah gitu ya, mungkin boleh saja melakukan. Tapi ketika menghabiskan waktu untuk yang dibolehkan tadi itu, sekedar boleh saja, tidak ada nilai pahalanya, maka itu justru akan menjadi sia-sia. Ada Syekh Nasir Al-Umar ditanya tentang satu persoalan, ya Syekh, apa hukumnya kalau ada orang baca koran dari pagi sampai sore? Baca koran dari pagi sampai sore, kita boleh tidak baca koran? Ya mungkin boleh-boleh aja kita baca koran kan, asal kita jaga aja apa yang kita baca. Jadi hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi kalau dia menghabiskan waktu dari pagi sampai sore baca Quran, apa jawabannya? Dzaka ma'siyah, itu adalah kemaksiatan. Karena menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mafdul. Bukan hal-hal yang afdal atau fadil, tapi yang mafdul. Walaupun secara hukum sudah kita katakan, tetapi ketika habis waktu untuk yang seperti itu, maka akan menjadi sia-sia, bahkan bisa-bisa menjadi dosa. Karena dia meninggalkan hal-hal lain yang jauh lebih baik untuk dia kerjakan. Nah Ustaz, menarik dari perkataan Ustaz tadi, bahwa selain kita akan mendulang pahala dari waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan jatah yang sama, juga bisa berbuat sia-sia dengan hal-hal yang mubah sebenarnya Ustaz. Nah ada generasi kita khususnya yang saat ini milenial, itu banyak menghabiskan waktu, contohnya boleh kita sebut Ustaz dengan game online, bahkan itu bisa juga dari pagi sampai sore Ustaz, bahkan sampai malam, bahkan waktu ataupun hal-hal yang wajib tertinggalkan juga dengan game ini. Ini apakah termasuk perbuatan yang sia-sia atau seperti apa? Dan ada juga yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang lain yang ternyata tidak banyak manfaatnya. Seperti yang mungkin kita singgung sedikit Ustadz, yang lagi booming saat ini, yang menghabiskan waktunya dengan mengadopsi ataupun mengambil atau memelihara sebuah boneka yang katanya diisi dengan arwah-arwah orang yang hidup Ustadz, orang yang sudah mati. Nah Ustadz, yang dikenal dengan spirit doll atau boneka arwah Ustadz. Kemudian juga ada juga yang melalaikan waktunya Ustadz, atau boleh dikatakan taswif. Kalau misalnya diajak untuk menuntut ilmu atau kajian, aduh sibuk, atau bentar aja lah, atau besok aja, atau bentar aja, atau besok aja. Ini seperti apa dalam Islam Ustadz? Nah, saya kira kita tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia gitu ya. Karena menghabiskan waktu, menghabiskan duit,
menghabiskan banyak hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dia. Dan setelah itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Apakah akan ada ketenangan jiwa setelah dia menghabiskan waktu bermain game itu? Dan ini tipuan yang luar biasa yang kita hadapi pada hari ini dan yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana umat Islam itu semakin dilalaikan oleh banyak hal, bahkan melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat lagi orang sudah azan, tidak ingat lagi apa hal-hal penting yang harus dia lakukan. Ya. Tetapi dihabiskan untuk berbagai hal yang tidak bermanfaat. Dan itu tidak pula gratis-gratis itu. Bayar juga. Dan menghabiskan uang. Nah. Justru kalau dia habiskan waktunya untuk pahala, itu bisa gratis. Banyak sekali yang dengan cara gratis kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu uang, tidak perlu modal, tidak perlu apa-apa. Apa contohnya? Zikir umpamanya. Zikir itu amalan yang paling mudah dan itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia. Dan menempati posisi yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir. Tidak perlu modal. Bilang subhanallah, tidak perlu modal. Ketika kita berjalan, nampak oleh kita satu pemandangan yang begitu indah. Atau kita lihat bangunan yang begitu megah. Kadang-kadang kita begitu gampang memuji orang yang membangunnya. Ini hebat sekali arsiteknya ini. Orangnya yang kita puji. Padahal yang pertama sekali lidah kita harus mengucapkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu indah dedaunan yang kita lihat. Bukit yang menjulang tinggi seperti itu. Ada burung-burung yang terbang di situ. Allah yang kita puji. Dan itu akan menjadi pahala bagi kita. Duduk saja kita lalu kemudian kita berzikir bertasbih. Sambil kita bekerja berzikir bertasbih. Selain itu akan membuat waktu kita bernilai ibadah, Allah akan senantiasa turunkan keberkahan-keberkahannya dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya habis waktu untuk bermain game online tadi itu melupakan kita kepada zikir, menghabiskan waktu, menjauhkan keberkahan dari kita. Apa yang mau kita dapatkan jadinya? Ini yang perlu disadari bersama oleh kita gitu ya. Sebagai generasi yang hidup di akhir zaman ini memang tantangannya pasti akan sangat luar biasa. Orang lebih bersemangat menunggu jadwal bola daripada bangun untuk sholat tahajud. Sholat tahajud begitu sulit untuk bangun. Tapi jadwal bola ditunggu-tunggu. Bukan tidak boleh nonton bola. Silakan kalau memang mau nonton juga. Tapi ingat, kan ada pesan Jibril. Fa innaka majziyun wa amal ma syi'ta. Amalkan apa yang kamu lakukan. Buat aktivitas yang kamu inginkan. Fa innaka majziyun. Sesungguhnya kamu akan dibalas. Kalau itu baik, berarti balasnya adalah pahala. Tapi kalau itu adalah buruk, berarti balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang pertama itu kan soal kehidupan yang akan berakhir kan. Jadi diawali oleh Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu. Silakan kamu menjalani kehidupan kamu. Tapi ingat, kamu akan mati. Kadang dengan melalaikan waktu kayak tadi itu seolah-olah kita tidak akan mati. Bahkan bisa Allah mematikan kita saat kita berbuat hal-hal yang sia-sia tadi itu kan. Dan seperti contoh-contoh yang tadi itu ada orang yang bermain-main dengan boneka yang saya kira itu perlu untuk didalami lebih jauh karena tidak sekedar boneka, saya kira itu ada. Tapi pada asalnya hukum main boneka boleh saja untuk anak-anak. Bagi anak-anak itu seperti dalam hadis kan ada Aisyah yang juga pernah bermain boneka, tapi untuk anak-anak memang anak-anak umur usia di mana dia memang bermain-main. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tua, bukan lagi boneka yang akan menjadi mainan dia, itu kekanak-kanakan namanya. Apalagi kalau bonekanya sudah boneka-boneka yang
yang tidak lagi seperti boneka biasa yang katanya sudah memiliki unsur-unsur yang di situ bisa saja ada kesyirikan dan keyakinan-keyakinan yang lain, seperti mengaitkan boneka ini dengan keberkahan dan atau dengan keberuntungan dalam kehidupan dia. Bukankah itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama? Keberuntungan dalam hidup kita hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu bagian dari jimat atau bagian dari sesuatu yang memang di dalamnya ada makna-makna kesyirikan yang agama sangat melarang kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Adapun taswif, tafsir itu kan dari kata saufa ya. Saufa itu nantilah gitu menunda-nunda, kan. Menunda-nunda nantilah. Itu berarti dia mengedepankan bisikan-bisikan hawa nafsunya dan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan itu ada target-targetnya pada kita. Target syaitan itu yang pertama sekali ya meninggalkan kebaikan. Kalau bisa kita jangan pernah sholat. Itu target dia. Tapi kalau sholat akan terlaksana juga oleh kita, setidaknya ditundalah pelaksanaannya. Atau nanti dia rusak niat kita. Kayaknya ini tidak bisa dilarang orang ini sholat nih. Tetap aja dia sholat. Mulai dibisik-bisikkan. Tonton aja lah dulu, itu kan enak tuh sinetron tuh. Nanti aja lah sholat, kan lama waktu. Waktu isya panjang katanya. Waktu isya panjang gitu kan. Macam-macam itu. Yang pada akhirnya memang dia akan undur sholatnya. Yang nanti kalau jadi juga dia sholat, kadang dipengaruhinya soal niatnya, soal kehusukannya. Begitulah trik-trik setan dalam kehidupan kita yang harus kita waspadai. Maka kita gampang sebenarnya terjebak pada taswif itu, menunda-nunda satu kebaikan. Maka perlu kita mengingat apa yang dikatakan oleh kalau nggak salah Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantazirus sabah. Kalau seandainya kamu punya peluang melakukan suatu kebaikan di pagi hari, fala tantaziril masa. Jangan kamu menunggu sampai sore. Jangan taswif, jangan diundur sampai sore. Kalau seandainya kamu punya peluang pula untuk melakukan kebaikan di sore hari, fala tantazirus sabah. Jangan pula diundur sampai pagi. Karena siapa tahu besok pagi datang sementara kita sudah tidak ada. Ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Kata seorang penyair kan gitu. La turji fi'la salihati ila gadin la'alla gadan ya'ti wa anta faqidu. Jangan kamu undur-undur perbuatan baik itu sampai besok. La'alla gadan ya'ti, siapa tahu hari esok datang, wa anta faqidu. Sementara kamu sudah tidak ada. Yang tinggal hanyalah penyesalan. Kebaikan sudah tidak jadi terlaksana, sementara kita tidak punya waktu lagi untuk melaksanakannya. Nah Ustaz, ini klarifikasi sedikit Ustaz. Ini apakah Ustaz mau jawab atau tidak? Ini terserah Ustaz. Ini dari perkataan tadi bahwa termasuk waktu yang dibuang sia-sia dengan tidak bernilai pahala tadi adalah dengan menonton bola Ustaz, atau nonton bareng istilahnya sekarang Ustaz. Ini ada bolehkah kita menonton atau melakukan nonton bareng ini di pelataran masjid atau di dalam masjid bahkan Ustaz? Karena ada yang melakukannya. Apakah ini hukumnya dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Wallahu a'lam. Yang jelas masjid fungsinya adalah untuk sesuatu yang bersifat ibadah. Rasulullah SAW ketika ada orang Badui yang melakukan hal yang menyimpang dalam agama, tapi melakukan yang menyimpang gitu ya, seperti kan kisah orang Badui yang pipis di masjid. Kata Rasul begini, innama hadza masjid, sesungguhnya ini adalah masjid, la yasluhu fihi, tidak pantas untuk dilakukan pada masjid itu kecuali zikir, salat, wa qiraatul Quran. Nabi menyebutkan di situ fungsi-fungsi yang baik yang digunakan pada masjid gitu. Bagaimana kita bisa berzikir, salat, baca Quran dan amal-amal lainnya. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya dilakukan itu
nonton bola, barangkali ya tidak akan persis sama pula nanti kiasnya dengan yang pipis di masjid tadi kan. Nah. Tentu tidak akan bisa disamakan. Tapi mungkin menurut saya lebih baik untuk tidak dilakukan itu. Karena di situ nanti akan melakukan sesuatu yang memang tak akan bisa dilakukan di masjid. Orang akan berteriak-teriak, bahkan bisa macam-macam, mungkin melompat-lompat kegirangan. Kalau pas seharusnya golnya masuk, tidak masuk, mungkin dia akan mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar atau salah gitu. Padahal kan. salah satu bentuk adab itu tidak boleh mengangkat suara di masjid, Ustaz, ya? Dan itu salah satu adabnya. Maka bisa saja nanti orang yang melakukan itu akan melakukan sesuatu yang seharusnya memang tidak dilakukan di masjid. Kenapa Rasul melarang jual beli di masjid? Nah. Karena orang akan berteriak-teriak menawarkan barangnya, itu kan? Nah, itu ada hadis yang melarang kan, jangan berjual beli di dalam masjid. Kenapa itu dilarang oleh Nabi? Ya agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak pantas dilakukan di masjid. Nah, yang tadi memang tidak jual beli, tetapi seperti yang digambarkan tadi, kadang-kadang mudah untuk melakukan sesuatu atau lupa kalau mereka sedang berada di dalam masjid, sehingga mereka melakukan hal-hal yang bisa saja itu tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Maka barangkali tidak pula langsung kita katakan haram dan lain sebagainya, tapi lebih baik untuk tidak dilakukan. Jazakallah khair, Ustaz, untuk nasihatnya, untuk nobar tadi, Ustaz, ya. Kita lanjut, Ustaz. Mengenai waktu adalah pahala ini, kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada warning juga, Ustaz, ada peringatan untuk usia 40. Ini maksudnya seperti apa nih, Ustaz? Apakah memang batas 40 itu nanti kita akan dekat-dekat mau meninggal atau mati, atau seperti apa, Ustaz? Wallahu a'lam, yang jelas angka 40 itu memang ada banyak hal yang disebutkan gitu ya. Nah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diangkat menjadi Rasul adalah di umur dia 40. Jadi ada yang mengatakan umur 40 adalah umur kematangan seseorang dalam mengalami kehidupan, di mana setelah itu kalau sudah mengalami masa kematangan, yang berarti yang ada adalah masa berkurang. Nah. Karena matangnya sudah sampai gitu. Apa Ustaz, ini persis 40 atau tidak ditentukan, Ustaz? Memang 40-an itu mungkin 41, 42 itu, Ustaz. Memang ada kata 40 itu. Cuma Allah alam saya tidak tahu secara pasti. Cuma mungkin perlu juga kita mengambil ibrah dari pengangkatan Nabi di umur 40 itu. Nah. Memang di masa kematangan beliau dalam menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau ditempa dari awal sampai berumur itu, lalu diangkatlah menjadi rasul. Maka bagi kita ya umur 40 ya juga bisa-bisa umur di mana setelah itu kita akan mengalami kekurangan-kekurangan. Dan kalau nggak salah itu juga dokter-dokter juga mengatakan seperti itu. Kalau sudah mulai umur 40 atau di atas 40 itu sudah mulai ada hal-hal yang mulai berkurang dalam pembicaraan, mungkin sudah rumah sakit sama obat gitu, Ustaz. Iya. Kalau dulu dia makan agar tidak minum obat ya, tapi sekarang dia minum obat agar bisa makan. Dibalik, nah, dibalik gitu, karena sudah mulai mata sudah mulai berkurang fungsinya, dan yang lain juga sudah mulai. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, kalau memang sudah usia 40 itu, misalnya dari awal sampai menjelang 40 itu jauh dari agama, Ustaz, misalnya. Kalau sudah usia 40 masih tetap belum berubah, itu bakal seperti itu sampai meninggal. Ini apakah itu tidak bisa dipastikan. Nah. Tidak bisa dipastikan. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam di atas umur 40? Itu kata-kata tadi tidak bisa dipegang gitu. Nah. Kalau seandainya dia sampai umur 40 masih saja jauh dari Allah, berarti tidak akan ada harapan dia untuk tidak baik. Itu salah. Itu jangan dipegang kata-kata itu.
Karena baik tidak baiknya kita tidak semata-mata ditentukan oleh umur 40 tadi itu. Ada banyak hal yang akan mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Ada orang baru tobat umur 50. Nah, Bertobat sebaik-baiknya. Bahkan bertanya pula dia, Pak Ustadz, saya kan baru tobat umur 50 nih. Kemarin tidak ada saya sholat. Wajibkah saya qadha sholat saya yang tertinggal selama ini, Ustadz? Begitu keinginan dia untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan dijadikan kata pasti. Itu kan analisa-analisa sebagian saja terkait dengan umur di mana dia di angka 40. Dan dokter-dokter juga mengatakan tadi itu kalau di atas 40 sudah mulai banyak yang berkurang kalau dulu tensinya normal aja, kalau sudah di atas itu sudah mulai berubah gitu kan. kalau dulu dari jauh tuh jelas Ustaz ya, kalau sekarang udah agak Sekarang kabur sudah mungkin mulai Ustaz, ya. agak kabur itu dalam kehidupan kita. Tapi dalam persoalan ketaatan dan agama tidak menjadi ukuran bahwa kalau sudah umur 40 itulah yang paling menentukan dia baik atau tidak baik, itu tidak bisa. Ada juga orang baik sampai umur 40, lewat 40 jadi tidak baik dia. Kebalikan dari yang tadi. Maka kita harus memohon kepada Allah agar tetap diberikan istiqamah sampai akhir hayat. Bukan istiqamah sampai umur 40. Nah, sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu apa akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, yang akan kita bahas berikut ini Ustaz, ini menarik. Ini sebagian besar kaum muslimin khususnya di era ini atau di zaman ini mudah-mudahan tidak akan berlanjut Ustaz. Ini mewariskan kepada anak-anaknya dari kecil Ustaz. Ini Ustaz, adakah doa panjang umur Ustaz? Bahkan ini setiap anak-anak muslim, sebagian besar muslim yang lahir itu diajarkan doa panjang umur sambil tiup lilin Ustaz. Panjang umurnya. Ini seperti apa Ustaz? Apakah memang ada atau jadi bagaimana? Ada yang kontra sebenarnya ya. Dia menginginkan kehidupan umur yang lebih panjang tapi ditandai dengan mematikan cahaya. Nah, ini bertentangan nih. Ini dari perlakuan saja udah dari perlakuan itu saja itu sudah salah. Dia minta panjang umur tapi cahaya dimatikan. Berarti jangan-jangan dia minta mati itu. Sebagaimana cahaya ini dimatikan. Nah, dan tradisi itu tidak ada dalam Islam, itu tidak ada. Persoalan panjang umur, Nabi memberikan cara. Ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hadis kan dikatakan man ahabba, siapa yang ingin ayyub sata alaihi fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah buka luas untuk dia rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim. Ini berarti kan cara Nabi kan. Hadis ini menggambarkan bahwa atau menunjukkan bahwa cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup dan keberkahan pada umur itu dengan cara yang diajarkan Nabi tadi itu. Jalinlah silaturahim kita. Kalau kita silaturahim di pagi-pagi, setidaknya dapat minum kan, dapat rezeki di situ. Silaturahim pula siang, dapat pula minum, dapat pula rezeki. Falyasil rahimah. Dibuka pintu rezeki, kemudian diberikan yunsa'lahu atharu, itu ya ada mengartikan dalam terjemahan itu, saya tengok itu memang diberikan keluasan dan panjang umur, tapi perlu dipahami bahwa panjang umur itu ada yang dalam artian hakikinya, tapi ada dalam artian yang lain. Panjang umur itu ya seperti yang kita contohkan tadi, ulama-ulama itu panjang umurnya itu karena mereka selalu diingat-ingat dan disebut-sebut. Nah, berarti panjang umur itu kita yang memanjangkan umur kita itu dengan cara melakukan sesuatu yang baik yang orang senantiasa mengingat dan mendoakan kita. Nah, kita setiap kali menyebut nama Imam Syafi'i diminta untuk mengucapkan rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu doa.
Kalau untuk sahabat kan radhiyallahu anhu, karena Allah yang memang memujinya langsung seperti itu. Semoga Allah meridainya. Tapi untuk yang lain, rahimahullah, itu doa. Berapa banyak orang yang mendoakan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, imam-imam mazhab yang lain. Semua dalam bentuk doa-doa baik. Kenapa demikian? Karena dia telah melakukan sesuatu yang baik yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Tapi kalau seandainya kita berbuat jahat terus dalam kehidupan kita, orang mendoakan kita cepat mati, padahal kita masih hidup. Pergi pasar nyuri barang ini, pergi ke toko-toko nyuri pula di sana. Kata orang apa? Kapan matinya fulan nih gitu. Padahal dia masih hidup. Jadi dia masih hidup tapi sesungguhnya dia sudah mati. Karena orang mendoakan kematian untuk dia. Tapi orang-orang yang sudah meninggal karena kebaikan-kebaikannya selalu mendapatkan doa-doa baik. Nah, oleh karena itu panjang umur itu sebenarnya bisa dipahami dari dua hal itu. Bisa dalam artian yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya berarti kan umur sudah ada takdirnya. Nah. Kan orang nanti bisa mengaitkan seperti itu. Apa bisa kita merubah takdir? Kita tidak bisa merubah takdir. Tapi sikap dan tindakan kita berpengaruh pada takdir kita. Nah, ini yang harus dipahami. Merubah takdir jelas tidak bisa. Karena kita nggak tahu takdir kita apa. Tapi sikap dan tindakan kita insya Allah bisa berpengaruh pada takdir kita. Ketika kita tidak punya apa-apa, lalu kita ingin memiliki apa-apa. Apa sikap kita? Berusaha. Mudah-mudahan berusaha itu Allah mudahkan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan tadi itu. Berarti sikap kita, perbuatan kita akan berpengaruh nanti pada takdir kita. Dan di antara yang paling berpengaruh pada takdir itu ada doa. Adalah doa-doa kita. Maka jika kita berdoa umpamanya panjang umur dalam artian yang baik, ya bisa panjang umur dalam artian yang sesungguhnya, tapi dengan makna yang kedua tadi itu. Nah, jadi bukan panjang umur yang tiup lilin itu Ustaz ya? Bukan kalau yang tiup lilin itu tidak ada panduannya dalam. Dan mudah-mudahan tidak dilakukan lagi oleh kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan disadari dan tidak menghidupkan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang bukan dari golongan Islam. Nah Ustaz, berbicara umur lagi Ustaz, ini dalam Islam apakah memang ada umur kedua dan reinkarnasi istilahnya Ustaz? Jadi orang yang meninggal itu setelah meninggal nanti akan kembali lagi dengan kelahiran yang kedua, dengan kalau dulunya misalnya jahat, ini akan kembali dengan wujud yang baik. Kapan kembalinya? Nah, apa dikenal dalam Islam atau seperti apa Ustaz? Kalau umur yang kedua seperti tadi itu tidak ada itu. Nah. Wallahu alam, yang saya tahu tidak ada. Karena kalau seandainya kita sudah meninggal, lalu kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu kan artinya batas. Nah. Batas antara dunia dengan akhirat. Maka barzakh. Tidak akan adalah masa dia akan kembali lagi ke muka bumi. Nanti saatnya baru dia bangkit di hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya yaumul ba'as, hari berbangkit. Disebut juga dan yaumul khuruj. Khuruj itu kan kharaja, keluar kan. Yaumul khuruj, hari di mana kita dikeluarkan dari kubur. Kalau dia sudah bangkit sekarang dan sudah keluar, berarti apa artinya yaumul khuruj ini? Berarti, apa artinya yaumul ba'as? Nanti absen dia, berarti tidak ada dia keluar lagi. Nanti dicari-cari kok tidak ada si fulan gitu kan. Dan siapa pula yang mengeluarkan dia? Nah, ini khurafat ini. Ada orang yang bilang begini, kalau pas mau Idul Fitri, hidupkan lilin, sambutlah kedatangan arwah-arwah itu. Nanti arwah yang mana? Ke rumahnya, ya? Nanti mereka akan datang nengok anak istrinya. Kalau istrinya udah nikah lagi gimana coba? Gimana perasaan dia kalau dia tengok istrinya sudah nikah lagi? Nah. Ini khurafat jangan dipercaya. Ini tidak ada dalam Islam seperti ini. Ketika kita sudah masuk dalam satu alam, kita tidak akan pernah kembali pada alam yang sebelumnya. Nah. Manusia mengalami 4 alam. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Setelah kita berada dalam satu alam yang berikutnya, tak akan pernah kembali pada alam yang sebelumnya.
Maka tidak. Tetapi ada syair dari Ahmad Syauqi kalau tidak salah itu, dia membahasakan umrun tsani, tapi tidak dalam yang tadi itu. Dia mengatakan begini, farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha fa dzikru lil insani umrun tsani. Farfa' li nafsika, angkatlah dirimu ba'da mautika, setelah mati kamu, dzikraha. Dzikraha itu dengan membuat orang mengingat-ingat diri kita tadi. Jadi kita lakukan sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita setelah kematian kita. Fadzikru lil insani umrun tsani. Maka ketika kita mengingat orang yang sudah meninggal karena kebaikannya tadi itu umrun tsani. Itu sesungguhnya adalah umur yang kedua. Yang dikatakan beliau ini sebenarnya sama dengan yang dikatakan sebelum tadi kan. Imam para ulama, Imam Muslim, Abu Daud. Sampai hari ini kita masih mengingat. Berarti itu adalah umur yang kedua bagi para a'imah ketika sampai hari ini orang masih mengingat. Kalau itu yang dimaksud itu ada. Tapi kalau umur yang kedua kembali dari alam kuburnya lalu pulang menjadi orang baik, tidak ada lagi masa berbuat baik setelah mati itu. Karena setelah mati yang ada adalah hari hisab. Hari di mana kita dihisab, bukan hari di mana kita beramal kembali. Terlambat sudah kalau memang kematian itu sudah datang. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Udah hampir 1 jam kurang lebih kita berbincang mengenai waktu adalah pahala ini, Ustaz. Tapi terakhir, Ustaz, ini nasihat Ustaz mungkin barangkali untuk semua kita ataupun generasi penerus milenial yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidak berpahala atau tidak dengan mendulang pahala. Istilahnya kalau sekarang ini generasi tunduk, Ustaz. Jadi tunduk kepada smartphone-nya, Ustaz. Iya. Itu sudah pasti yang sudah kita bahas selama 1 jam lebih kurang ini adalah membuang waktu sia-sia. Ini nasihatnya seperti apa, Ustaz, agar tidak terjadi lagi generasi tunduk kepada smartphone tapi tunduk kepada syariat Allah. Nah, Ustaz. Iya. Yang pertama sekali ketahuilah bahwa kita ini sesungguhnya adalah hitungan-hitungan hari aja. Pergi sebagian hari kita berarti pergi pula sebagian kita. Maka ada ungkapan innama anta ayyamu idza dhahaba ba'du ayyamika dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kamu ini adalah hitungan-hitungan hari. Tumpukan-tumpukan jumlah hari umur itulah yang kamu sebenarnya. Idza dhahaba ba'du ayyamika, apabila sebahagian dari hari kamu itu sudah pergi, berarti habis sebagian kamu. Dan kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Kalau seandainya umur kita hanya sampai 40, sampai umur 30 kita masih saja tunduk, generasi tunduk yang seperti yang tadi itu, tunduk aja gitu. Orang lewat pun dia tidak tahu, siapa yang datang dia tidak tahu. Iya kalau umurnya sampai 60, kalau enggak berarti sudah habis lebih dari separuh kehidupan dia. Betapa sia-sianya kalau seandainya memang dia hanya menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhirat kelak sesungguhnya kita akan mempertanggungjawabkan waktu kita. Di akhirat itu kita akan ditanya, waktu yang kita gunakan itu untuk apa? Bagaimana dan apa yang kita lakukan selama kita di dunia? Ada pertanggungjawabannya. Ketika kita menghabiskan waktu yang hanya untuk memegang satu alat dan habis berhari-hari oleh alat itu berarti kita akan mempersulit diri kita di akhirat kelak. Maka pesan saya untuk diri sendiri dan untuk kita semua, lakukanlah sesuatu yang membuat kita bahagia di akhirat kelak. Dan tinggalkanlah sesuatu jika sesuatu itu akan mempersulit kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Amin. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bernilai pahala. Tiada hari tanpa pahala, tiada detik waktu yang kita lewati kecuali menghasilkan pahala dan kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya dan untuk perbincangan kita di podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya yang menyimak ataupun yang mendengarkan.
kita di pondasi episode ke-15 untuk kesempatan hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan balik lagi dengan tema yang berbeda. Dan mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi tunduk kepada syariat dengan memanfaatkan waktu untuk bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.